Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Bethlehem yang terkasih, dan juga para pemirsa yang menyaksikan tayangan kebaktian Rabu Doa pada kesempatan hari ini. Apa kabar? Saya yakin saudara dan saya satu hati berkata bahwa Yesus kita luar biasa. Amin. Pasti Yesus kita luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada kesempatan Rabu ini saya akan bicara sedikit tentang lidah yang memuliakan Tuhan, yang diambil dari Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Dan saya rindu kita sebelum bergumul bersama dalam kebaktian doa Rabu hari ini, kita akan melihat satu kebenaran yang akan menolong kita untuk lebih diberkati dalam kedewasaan rohani kita. Kita tunduk kepala bersama-sama, kita mohon berkat dan pimpinan dari Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus untuk kesempatan Rabu ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, kasih-Mu yang luar biasa untuk menolong kami supaya kami hidup dalam kebenaran. Kami rindu untuk meneliti kebenaran firman-Mu, terangi hati kami, kuduskanlah hidup kami, supaya kami layak untuk merasakan keberkatan dalam firman, dan kami boleh menikmati sukacita di dalamnya. Memberkati penyampaian firman hari ini dan semua jemaat yang mendengarkannya. Biarlah di dalam nama Yesus kami semua satu suara memuliakan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dan kita baca Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10 berkata, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Tidak boleh demikian terjadi. Maaf. Yang ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Kita akan coba meneliti sedikit sebelum kita berdoa bersama berkaitan dengan lidah yang memuliakan Tuhan. Ya, lidah yang memuliakan Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Yakobus pasal 3, sungguh sangat kuat sekali Yakobus coba bicara mengenai lidah manusia. Yang kata Alkitab, organ yang kecil dalam bagian tubuh kita, tetapi dia memiliki kuasa untuk mengalahkan perkara-perkara yang besar. Ya, kecil tapi bisa mengalahkan hal-hal yang besar. Ya, kalau kita perhatikan kenapa sampai Yakobus bicara bagian ini, karena dia coba melihat keberadaan orang-orang Kristen yang ada di perantauan. Mereka sedang bergumul dengan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Sekaligus persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bagaimana mereka berjemaat. Dan ini yang menarik, yang perlu kita lihat dalam bagian ini. Orang-orang Kristen yang ada di perantauan ini adalah mereka yang ada di luar Palestina, tetapi yang memiliki keturunan orang Yahudi. Dan orang-orang inilah yang didorong oleh oleh Yakobus untuk mereka sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan mereka sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan. Ya. Dan kalau kita perhatikan kenapa dia sampai menyurati orang-orang yang ada di luar Palestina atau yang ada di perantauan, karena bagi Yakobus, orang-orang Kristen ini sedang mengalami pencobaan-pencobaan yang sulit.
Mereka sedang bergumul dengan masalah-masalah yang luar biasa. Terlebih dalam berjemaat. Ya. Yakobus melihat bahwa mereka sedang berada dalam praktek-praktek iman yang tidak benar. Dan tidak hanya itu, masalah yang serius yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen Yahudi di luar Palestina adalah mereka mengalami kemerosotan rohani karena lidah. Ya, inilah yang menjadi penyebab terjadi pertengkaran dan perpecahan di dalam mereka berjemaat di luar Palestina atau di dalam perantauan mereka. Itulah sebabnya Yakobus dia memperingatkan mereka dan mengingatkan mereka di dalam pasal 1 ayat 19. Dia berkata begini, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Kenapa dia berkata demikian? Karena jika kita bandingkan dengan ayat 26 di dalam pasal 1, kita akan temukan ayat ini bicara begini. Jika ada orang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, dari pergumulan ini, dari berbagai-bagai persoalan yang dihadapi oleh orang Kristen di perantauan atau di luar Palestina, sebenarnya kalau kita teliti bagian ini, sama dengan apa yang disampaikan oleh Yakobus, hanya satu penyebabnya. Ya, hanya satu penyebabnya. Dari mereka mengalami pencobaan-pencobaan yang sulit, mempraktekkan iman yang tidak benar, dan bahkan kemerosotan rohani karena lidah. Alkitab bilang di sini, satu persoalannya, satu pergumulannya, satu hal yang sangat merusak kehidupan mereka, yaitu di sini dikatakan ayat 4 di dalam pasal 1 dikatakan begini, "Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun." Perhatikan pasal 3 ayat 2, dia berkata begini. Kita bandingkan ya, untuk menolong kita supaya kita mengerti bahwa penyebab mereka mengalami hal-hal yang sulit ini karena ini. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi satu penyebabnya di sini adalah Alkitab berkata ketidakdewasaan rohani. Nah, jadi ketidakdewasaan rohani inilah yang membuat ada persoalan yang serius dalam kehidupan orang-orang Kristen di perantauan atau di luar Palestina. Istilah sempurna di dalam pasal 1 ayat 4 dan pasal 3 ayat 2, ya, kalau kita teliti di dalam bagian ini diterjemahkan dewasa, lengkap. Ini artinya bahwa tidak dalam pengertian bahwa orang yang tidak berdosa, ya, dia luar biasa, dia sempurna, tetapi maksud dalam bagian ini adalah matang rohaninya. Jadi dia dewasa dalam hal-hal yang rohani. Inilah yang dibutuhkan oleh orang-orang Kristen yang ada di perantauan, yang dimaksudkan oleh Yakobus dalam bagian ini. Dan inilah yang kita butuhkan sekarang ini. Dunia ini membutuhkan Injil yang tertanam kuat dalam kehidupan orang-orang Kristen yang dewasa rohani, sehingga dapat berdiri di hadapan Tuhan untuk mengalami kemurahannya dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan rindu kita memiliki kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani yang harus menjadi ciri khas kita, orang percaya, sehingga memuliakan Tuhan. Ya, hanya kedewasaan rohani yang akan membawa kita untuk bisa merasakan dan menikmati kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kematangan. Ya. Dan inilah yang Tuhan rindu juga terjadi kepada saya dan saudara jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa
yang menyaksikan tayangan kebaktian Rabu Doa hari ini. Pertanyaannya buat kita adalah, seperti apa lidah yang dewasa rohani? Nah, ini yang menarik untuk kita lihat. Ayat 1 sampai 8, kalau saudara lihat di dalam pasal 3, ya, menolong kita untuk mengerti bagian ini. Coba kita lihat, dia bilang begini. Mulai ayat 3 saja. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ya, yang pertama, kalau kita lihat dalam bagian ini, seperti apa lidah yang dewasa rohani. Alkitab bilang, lidah yang dewasa rohani dipakai untuk memperkatakan firman Tuhan. Jadi memperkatakan firman Tuhan. Artinya bahwa setiap perkataan dan ucapan kita, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus di atas kayu salib, adalah ucapan-ucapannya kebenaran. Sesuai dengan firman Tuhan. Makanya digambarkan seperti kekang di dalam bagian ini. Atau kemudi. Kenapa digambarkan seperti itu? Supaya kita tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata yang tidak mencerminkan orang benar. Ayat 1 sampai 4 berkata demikian. Ya. Tetapi juga kalau kita lihat di dalam ayat 5 sampai 8, digambarkan dalam bagian ini seperti api dan binatang berbisa yang lebih menunjukkan kepada kata-kata yang tidak pantas sehingga merusak tatanan seorang akan yang lain. Jadi mungkin ini yang didalami oleh Yakobus sehingga menyurati orang-orang di perantauan supaya mereka sadar bahwa karena lidah bisa menimbulkan malapetaka dan perpecahan. Karena lidah maka mengakibatkan kehidupan yang tidak benar di hadapan Allah. Karena lidah orang benar adalah sumber kehidupan, bukan sumber malapetaka dan perpecahan. Ini yang sangat ditekankan oleh Yakobus di dalam bagian ini. Makanya jika kita rajin dan tekun dalam mengisi diri kita dengan firman Tuhan, Alkitab bilang di sini, kita akan mampu memperkatakan perkataan-perkataan atau hal-hal yang benar di dalam hidup kita. Dan yang keluar dalam hidup kita adalah buah kebenaran yang membawa kita menjadi kesaksian dan berkat bagi orang lain. Makanya disebutkan di dalam bagian ini, kalau kita teliti baik-baik, di dalam ayat 10, dari satu mulut tidak mungkin keluar dua hal, yaitu berkat atau kutuk. Ya? Kalau orang benar, berarti dia harus keluar berkat, bukan kutuk. Beda kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, yang pasti yang keluar di dalam mulutnya adalah berkaitan dengan kutuk. Ya, inilah yang dirindukan oleh firman Tuhan, supaya kita dapat melakukan itu. Sebagai orang benar, kita harus mengeluarkan berkat. Amin. Kita harus menyampaikan hal-hal yang sungguh mendewasakan rohani kita. Mari gunakan lidah kita bukan untuk memperkatakan yang tidak mencerminkan kebenaran, atau hal-hal yang meruntuhkan rohani, hal-hal yang tidak pantas. Tetapi lidah yang menghasilkan kerukunan dan persekutuan antara saudara seiman karena firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau buat kita, Jemaat Bethlehem dan para pemirsa yang mendengarkan. Demikian di keluarga. Di dalam keluarga tidak ada yang bercita-cita atau punya kerinduan atau punya harapan keluarganya akan berantakan atau rusak. Tidak ada. Baik suami, istri, anak-anak, orang tua
punya kerinduan yang sama. Supaya keluarga harmonis, keluarga utuh, keluarga sungguh-sungguh seisi rumah, kata Alkitab. Kalau kita orang Kristen dapat beribadah kepada Tuhan. Amin. Dapat memuliakan Tuhan bersama. Dan itu yang Tuhan rindu buat kita hari ini. Ya, jangan biarkan keluarga kita memperkatakan hal-hal yang tidak pantas, sehingga merusak hubungan baik suami, istri, anak, dan orang tua. Sehingga mengakibatkan ketidakpercayaan satu dengan yang lain dan kehancuran dalam rumah tangga. Aplikasi dalam bagian ini, pakailah lidah kita untuk kebenarannya dan hindari penggunaan lidah yang tidak pantas. Karena itu akan berakibat fatal dalam hidup kita. Yang kedua, Alkitab berkata di dalam bagian ini, seperti apa lidah yang dewasa rohani. Alkitab berkata di sini, di dalam ayat 9 sampai 12, dan kita bisa bandingkan dengan Amsal pasal 10 ayat 11, kita akan temukan bahwa lidah yang dewasa rohani berbuah hal-hal yang positif. Ya, sekali lagi, berbuah hal-hal yang positif. Lihat, perhatikan ayat 9, dia berkata begini. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Ya. Kalau kita lihat ayat 10, dengan mulut yang satu keluar berkat, berarti Alkitab di sini mau memberitahu kepada kita bahwa yang keluar dalam hidup kita sebagai orang benar adalah hal-hal yang positif. Saya mau tanya kepada kita hari ini, apa yang kita bicarakan kira-kira? Baik di keluarga, di pekerjaan, di bisnis kita, ataupun di dalam berjemaat. Apa yang kita bicarakan? Atau begini, apa yang paling sering kita katakan? Kira-kira apa? Kalau menurut saudara, hal-hal yang pahitkah? Rasa frustrasikah? Atau luka-luka batinkah? Atau hal-hal yang menyakiti? Atau menceritakan hal-hal yang negatif bagi orang lain? Atau membesar-besarkan yang keliru? Atau ketakutan dan kecemasan? Itukah yang kita bicarakan? Itukah yang kita sering katakan? Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita sering membicarakan hal-hal ini, maka hal-hal ini dapat menjelaskan semua isi hati kita yang sedang sakit. Ya, sakit rohani. Ya. Yang kita butuhkan di sini cuma satu. Apa itu? Sentuhan Roh Kudus untuk memulihkan dan menyembuhkan hati kita. Makanya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa Allah setia dan adil mengampuni dosa kita kalau kita datang menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Ya. Dan ini yang Tuhan mau supaya kita lakukan sehingga kita dapat berbuah hal-hal yang positif. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang mendengarkan siaran kebaktian doa pada hari Rabu ini. Kalau kita orang yang sudah di dalam Kristus, ya, saya percaya kita semua sudah dalam Kristus, ya. Tapi yang mendengarkan bagian ini, kalau kita sudah dalam Kristus, seperti yang kalau saudara ikuti khotbah saya minggu lalu, saya berkata bahwa orang yang sudah didiami Roh Kudus, ya, berarti kehidupannya akan memancarkan, ya, hal-hal surgawi. Dia akan membawa satu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, orang yang sudah dalam Kristus, dia akan senang membicarakan, memperkatakan hal-hal yang positif, yang membangun jiwa untuk semakin kuat dalam Kristus. Yang bahasanya yang kita bisa simpulkan di sini yang enak didengar, yang memberi semangat kepada yang lemah dan menguatkan yang sungguh-sungguh mengalami tekanan hidup yang berat dan memulihkan keadaan hidup mereka yang dalam keadaan sakit. Tetapi juga memuliakan Tuhan dan menguatkan bagi mereka
yang sungguh-sungguh setia dan patuh kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Perhatikan ayat 10. Firman Tuhan berkata, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Apa artinya di sini? Orang benar harus mengeluarkan kata-kata berkat positif. Ya. Ini kata-kata berkat. Kata-kata berkat atau kata-kata positif itu apa? Ya. Kalau kita lihat di dalam bagian ini seperti air. Ya. Yang membersihkan. Jadi kalau air itu keluar dari satu mata air, itu mata air yang bersih. Kalau dia keluar dari satu mata air yang pahit, itu comberan namanya. Ya. Bukan mata air yang mengeluarkan hal-hal yang baik dan benar. Jadi ini yang penting di dalam bagian ini, ya, yang saya ingin sampaikan kepada kita. Jadi kata-kata positif itu berkaitan dengan sukacita, hal-hal yang membangun keberhasilan. Oke, semua yang berkaitan dengan ucapan-ucapan yang manis. Kalau Alkitab berkata di sini seperti itu, dan ada juga yang dikatakan yang sedap didengar, tetapi juga kata-kata yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak sombong, yang tidak angkuh, yang tidak keras. Dalam pengertian di sini seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, ya, melainkan hal-hal yang menghargai kasih karunia Tuhan. Inilah yang harus kita perkatakan. Amin. Bila kita perkatakan hal-hal positif, maka hasilnya adalah Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Dan kita memiliki lidah yang sungguh-sungguh sama seperti lidah Tuhan, mulut Tuhan. Ya. Dalam tanda kutip di sini. Karena kita adalah kepanjangan tangan Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kebenaran harus kita bicarakan. Itulah yang disebut dengan mulut Tuhan. Dengan lidah yang positif berarti kita memiliki pikiran-pikiran Kristus. Itulah yang disebut seirama dengan Kristus. Makanya kita punya karakter Kristus. Inilah yang penting di sini. Mari Bapak Ibu, kita senantiasa menggunakan lidah kita untuk tidak melebih-lebihkan sesuatu yang negatif. Karena perkataan yang negatif akan membentuk hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Tetapi perkataan positif berdampak positif dan mendatangkan berkat bagi kita semua. Amin. Aplikasinya dalam bagian yang kedua. Lidah yang menggaungkan hal-hal positif mendatangkan berkat dan kehidupan dalam Kristus. Jadi ada dua hal pada sore ini menjelang malam kita boleh mendalami satu bagian firman Tuhan yang luar biasa berkaitan dengan lidah yang memuliakan Tuhan. Lidah yang memuliakan Tuhan adalah lidah dewasa rohani yang mempraktekkan firman Tuhan dan berbuah dalam hal-hal positif. Kesimpulannya dalam bagian hari ini menolong kita untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita dalam penggunaan lidah adalah lidah yang dewasa rohani adalah lidah yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, kita bersyukur, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan dalam jiwa kami. Dan biarlah kami sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Karena iman kami kepada Engkau. Kami sudah ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Dan tubuh-Mu yang berharga dalam hidup kami. Biarlah kami menggunakan seluruh hidup kami termasuk lidah sebagai organ kecil dalam tubuh kami. Untuk memuliakan Engkau. Pakai lidah kami Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran. Pakai lidah kami Tuhan. Untuk senantiasa memperkatakan firman Tuhan. Pakai lidah kami Tuhan. Untuk sungguh-sungguh berbuahkan hal-hal yang positif. Yang mendatangkan kebaikan. Keberkatan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Memberkati kami semua. Yang sudah mendengarkan firman. Haleluya. Amin.